Tuhanku, ajaib segala rancangan. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Bapa-Ku Tuhan Yesus, ajaib segala rancanganmu yang sempurna dalam hidupku Bapa. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin, haleluya. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku. Amin, haleluya. Dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin, haleluya. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin, haleluya. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Bapa, pimpinlah jalanku. Amin, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya
punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, sempurna. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Terima kasih Bapa, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Sucikan mulut hamba-Mu Bapa, kuduskan kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu di pagi yang indah ini Bapa, pada tanggal 24 Februari hari Kamis tahun 2022 ini Bapa. Semua kan anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Sebentar kami membaca firman-Mu. Ampuni dosa kami, ampun Bapa. Barui hatiku, pikiranku, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Amin. Haleluya. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Terima kasih Bapa. Hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Kamis pagi ini tanggal 24 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, dikasih, diberkati oleh Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu, kita ada hari demi hari Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Saya menyanyi, main gitar nih tiap hari. Ini bukti nyata bahwa kita semua disertai Tuhan. Bayangkan kalau di antara Bapak Ibu ada yang kena COVID terus meninggal lagi. Sedih. Berapa saat yang lalu saya dapat berita dari rekan saya hamba Tuhan meninggal karena kena COVID Omikron. Memang ada penyakit komorbid Pak ya, ada jantung. Waktu kita jaga kesehatan kita saudara, jaga rohani kita, tubuh jasmani, rohani kita harus kita jaga. Rohani diisi dengan firman Tuhan. Jasmani boleh sehat, tapi apa gunanya jasmani sehat, rohani sakit saudara. Jasmani boleh sehat, tapi kalau rohani sakit, bagaimana bisa masuk surga? Rohani sakit artinya tidak punya ada hubungan roh dengan Tuhan. Karena hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebajatan dunia ini bagaimana? Tapi kita senantiasa dipimpin sama Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang sempurna. Seperti tadi firman Tuhan saya bacakan dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yaitu rancangan damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Samuel pasal 13, spesial saya pasal 13. Kemarin kita baca pasal 12 tentang Absalom ya. Dia benci kepada Amnon dan kita lanjutkan lagi apa yang terjadi saudara ya. Kita lanjutkan episode berikutnya 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai 39 sehingga kita lengkap baca firman Tuhan, kita paham, kita mengerti dan bagaimana sikap kita meresponi firman Tuhan. Saya mau baca dari ayat 23 sampai 39 dari 2 Samuel pasal 13. Demikian firman Tuhan.
Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba." Akhirnya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kamu jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaiannya mereka. Maka berbicara Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom. Sebab sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan parangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Sur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Ayat 39 terakhir. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya dengan kematian Amnon telah surut. Amin. Demikian firman Tuhan. Lengkap kita baca 2 Samuel pasal 13 dari sejak kemarin sampai sekarang kita lanjut sehingga kita puji Tuhan, mengerti isi firman Tuhan dan bagaimana kita meresponi. Oleh itu mari dalam nama Yesus kita harus rajin baca Alkitab, ikuti firman Tuhan, dan kita mau setia cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan tiru sifat orang manusia yang jahat yang tertulis di dalam Alkitab. Semuanya itu hanya 2. Orang yang baik, orang yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, atau orang jahat yang tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah terjadi sampai detik ini Bapak Ibu. Sampai saat ini firman Tuhan digenapi, yaitu ada orang yang baik, orang-orang benar, ada orang jahat, makin jahat. Mari nanti saya mau tuliskan firmannya. Tapi yang penting di sini, supaya kita tahu ceritanya, saudara, bahwa kemarin saya sudah terangkan kan, sudah kita baca sama-sama, terjadi suatu tragedi rumah tangga. Ya, coba bayangkan kalau ini terjadi negara kita, sudah ramai, sudah masuk koran, sudah masuk berita televisi, sudah. Itu kasus pidana, ya. Karena masalah terjadi dendam, ya. Ini Absalom bunuh Amnon nih. Karena apa? Adik Absalom itu Tamar kan diperkosa, itu dijinain oleh kakaknya Amnon. Saya sudah kata Amnon dari istri Daud yang pertama namanya Ahinoam. Kalau sudah baca 2 Samuel pasal 33 ya, dari pasal 3 dari ayat 1, itu lahirlah dari anak Amnon, itu namanya Amnon ya. Itu dianggap kakak karena dari istri pertama. Kalau Absalom dan Tamar itu dari istri ketiga dari Maaka. Ya, punya adik namanya Tamar. Sudah saya terangkan kemarin kan. Akhirnya Tamar dipaksa ya, diperkosa oleh Amnon.
Sehingga kedengaran dari Absalom kakaknya, sehingga Absalom pasti marah bela Tamar, dendam dalam hatinya. Kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 13 ayat 22, itu Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya, berarti ada dendam saudara. Inilah kalau di dunia ini kita sudah salah, langkah yang salah, Daud sudah salah langkah saudara. Coba kalau istrinya satu, nggak mungkin ada istri ketiga ada anak lahir Absalom, kan gitu. Coba kalau dari istri pertama Amnon hidupnya benar dalam firman Tuhan, nggak sampai terjadi Amnon memerkosa Tamar, karena Tamar kan dari istri ketiga. Kalau istri pertama nggak ada, lahirlah Tamar. Inilah manusia, Tuhan tuh berikan potensi kebebasan pada manusia supaya kita celik. Inilah kebebasan dikasih, bukan berarti kebebasan kemerdekaan itu berbuat dosa, jangan. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan seperti saya. Seperti Bapak Ibu bebas di sini. Mau pilih Yesus atau mau pilih setan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau hidup di dalam dosa. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, kita sudah dipanggil. Kita sudah pilih. Mari kita mau setia. Ikuti jalan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah saya terangkan. Kita menjadi manusia baru. Supaya kita jangan main-main dengan dosa, saudara. Kalau main dengan dosa, di dalam dosa itu ada perkalian. Coba di perkalian, percecokan, keributan. Kalau kita buka di Injil Matius pasal yang ke-15, saya mau baca ayat 19. Dikatakan, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menjadikan orang, ya, dan seterusnya. Coba ini. Awalnya sama, Amnon punya niat zina. Hati kotor lihat Tamar, padahal Tamar kan adik, memang dari istri yang dari Daud, dari mama yang berbeda ya. Tetapi dasar memang iblis masuk. Kita sendiri punya daging, maka kita jangan punya kedagingan, hidup dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin oleh daging seperti itu saudara, yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya kalau kita ikutin gaya dunia itu sudah ikuti mata dunia ini, yaitu keangkuhan hidup, kesenangan mata. Saudara baca nih 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Dan semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging. Nah ini si Amnon lihat Tamar, keinginan daging. Terus apa aja? Keangkuhan, keinginan mata. Mata si Tamar lihat cantik saudara. Ikutin daging, mata. Keangkuhan sombong karena ada raja. Ya, tidak peduli disikat sama dia, berbuat zina saudara. Itu kotor. Dalam nama Yesus kita minta sama Tuhan. Akhirnya timbul Absalom punya rencana bunuh sama si Amnon. Terjadi pembunuhan. Sehingga apa? Dapat berita Raja Daud susah, sedih. Tuh anaknya kacau balau itu. Tuh terjadi saling bunuh-membunuh. Coba nih saudara. Terjadi di dalam keluarga kita. Apa yang terjadi? Kacau. Oleh itu mari kita ikuti firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Dengan firman Tuhan mengajar kita. Mari kita mau ikutin ajaran Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Kita lakukan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan punya hati jahat. Jangan punya hati yang tidak benar. Tapi hati isi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, sebagai ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 11. Maka pentingnya ya isi hati, kata Raja Daud. Maka Daud sudah punya pengalaman ini. Ya, pengalaman yang lalu-lalu ya. Akhirnya di masa akhir hidupnya dia tulis kitab Mazmur, dan dia tulis dalam Mazmur 119 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini Raja Daud. Kenapa? Buktinya dia berdosa, dia cari istri, akhirnya menyebabkan dosa, kan anak saling anak kacau balau itu. Dosa itu semua karena perbuatan bapaknya yang menurut daging. Maka dari pengalaman itu dia nulis ayat ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi buat kita belajar semua. Mari kita ikuti firman Tuhan. Jangan punya niat yang tidak baik. Cari istri lagi. Jangan, yang sudah tetapkan Tuhan genapkan firman Tuhan. Satu istri sebagai penolong dengan pengudusan dan penghormatan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga nanti kelak kalau sangkakala Allah berbunyi, kita mau diangkat satu mama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Sesuai dengan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Rencana Tuhan itu damai sejahtera. Dan nanti rencana Tuhan kita diangkat masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Ajarku mengerti. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Segala rencanamu. Amin. Haleluya. Ajar
berserah hanya padamu. Kita berserah total kepada Yesus. Pimpinlah jalanku di dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Ajarku mengerti. Penting saudara semua, kita mengerti firman Tuhan dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah Tuhan jalanku di dalam terang firman-Mu. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku Yesus sampai aku masuk surga, haleluya. Peganglah hidupku ya Roh Kudus sampai aku masuk surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersukacita di dalam Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua di pagi yang indah ini. Terus kita bersekutu dengan Tuhan dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Pimpinlah jalanku ya Tuhan di dalam terang firman-Mu, dan ajarku berharap hanya padamu. Dan Tuhan bersama kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.